sebenarnya yang penggagasnya sebenarnya banyak, tapi motornya itu Pak Yunus Yahya. Ya, Pak Yunus Yahya itu anggota BPA zamannya Pak Presiden Soeharto. Jadi beliau itu seorang Chinese Muslim. Cuma beliau melihat di Indonesia ini berdasarkan kacamata beliau, di Indonesia ini ada gap antara Chinese dengan istilahnya pribumi gitu. Nah, padahal menurut beliau yang non pribumi di Indonesia ini kan bukan Cina doang gitu. Ada Arab, ada India, bahkan yang Belanda pun ada gitu. Tapi kok kenapa di Indonesia ini pribumi itu kayak ada gapnya cuma sama Cina doang gitu. Padahal sama Belanda yang udah jelas-jelas menjajah Indonesia, pribumi Indonesia tuh kayaknya biasa-biasa aja tuh. Padahal Belanda yang menjajah kan gitu. Tapi kenapa dengan Chinese tuh kayaknya ada gap gitu. Maka Pak Yunus Yahya dengan tujuan membantu program pemerintah yaitu mengentaskan masalah pembauran, dibikinlah pertama bikin yayasan Haji Karim UI. Kenapa pakai nama Haji Karim UI? Ternyata Karim UI itu adalah seorang sosok pejuang yang mungkin hampir terlupakan gitu. Karena beliau inilah yang membantu Presiden Soekarno dalam mencapai kemerdekaan RI. Nah, beliau juga yang menikahkan antara Pak Karno dengan Ibu Fatmawati ketika Pak Presiden Soekarno itu waktu itu belum jadi presiden, masih jadi aktivis lah ya waktu itu, dibuang ke Bengkulu pada saat. Nah, di Bengkulu itulah ketemu dengan Pak Karim UI, dan Pak Karim UI sendiri ternyata seorang Chinese tapi beliau itu ketua konsul Muhammadiyah di sana. Ketua konsul Muhammadiyah. Kenapa ketua konsul? Karena waktu itu Indonesia kan belum ada. Indonesia itu adanya kan mulai 17 Agustus 1945 baru ada Indonesia tuh. Sebelumnya kan belum ada. Nah, disitulah nama Karimu itu dipakai karena mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Chinese Muslim di Indonesia gitu. Karena sosoknya itu Pak Karimu itu adalah seorang Muslim sejati, nasionalis, Muslim taat, nasionalis sejati, dan pengusaha sukses gitu ya. Karena beliau ternyata beliaulah pendiri yang pertama, itu pendiri Bank BCA gitu. Dia juga pendirinya gitu. Dan waktu itu kalau kenal nama Pak Lim Chia Leong itu karyawan beliau dulunya. Nah, maka dipakailah nama Karimu ini untuk jadi yayasan. Dan menurut setelah berdiri yayasan, Pak Yunus Yahya melihat bahwa salah satu titik temu kenapa antara pribumi dengan orang-orang yang lainnya itu nggak terlalu bermasalah, apalagi dengan Arab misalnya. Oh, ternyata ada kesamaan agama gitu. Maka Pak Yunus Yahya mengatakan ada slogannya yang paling terkenal tuh, by entering Islam, Chinese gain full acceptance. Bahwa dengan masuk Islam maka seorang Chinese akan diterima sepenuhnya oleh pribumi Indonesia gitu. Maka untuk mewujudkan cita-citanya itu, Pak Yunus Yahya itu bikinlah harus punya masjid nih gitu. Nah, maka tadinya kan kontrak nih di sini, kontrak untuk bikin yayasan tadi. Karena harus punya masjid, ya udah lantai 1 disulap nih dari masjid jadi masjid. Waktu itu masih status kontrak, kemudian karena membantu tugas pemerintah, apalagi Pak Yunus Yahya itu kan ya pejabat di saat itu. Maka banyak teman-teman pejabat melihat, wah ini idenya perlu didukung gitu. Salah satu pendukung utamanya itu Pak Habibie. Pak Habibie waktu itu masih menjadi Menristek. Ya, jadi untuk mendukung Pak Yunus, nah gedung yang ini dibeli sama Pak Habibie. Dibeli Pak Habibie, dikasih ke Yayasan Haji Karim UI. Tapi ternyata kan ini pembatasnya hijau nih. Ini ruangannya terlalu kecil nih. Karena ingin memperbesar, kebetulan yang sebelah
disewakan lagi, disewa. Pas disewa jadi gede gitu, tapi yang punya kaget, loh kok dijadiin masjid gitu. Akhirnya yang punya itu ngasih semacam opsi, kalau gitu ini bangunan mau saya jual aja gitu. Bangunnya ini mau saya jual, tapi waktu itu saya nggak tahu tuh ceritanya gimana tuh sampai nanti. Yang singkat ceritanya, yang ini yang beliin Pak Habibie, yang itu yang beliin Pak Harto, Pak Presiden Soeharto. Jadi ini punya Habibie, itu punya Pak Harto, dan udah diserahkan ke Yayasan Karemui. Nah, jadilah. Itu sekitar tahun berapa, Bu? Nah, itu kurang tahu saya ya. Jadi kalau ini kan diresmiinnya tahun 94 ya. Kalau mulai berdirinya tahun 91. Udah lama. Tahun 91 didirikan, kemudian dibeli oleh Pak Habibie. Tahun 94 diresmikan. Makanya yang ada tanda tangan Pak Habibie itu, itu masuknya ke wilayah bangunan yang sini. Nah, itu sini punya Pak Habibie, yang sana punya Pak Harto. Itu pokoknya setelah ini dulu yang pertama kali dibeli, kemudian baru yang. Nah, setelah menjadi udah jadi satu, ya sudah. Tadinya juga mulai terjadi pengislaman juga. Kalau ada orang mau masuk Islam, dulu kita kirimnya ke Sunda Kelapa, atau ustadz dari Sunda Kelapa itu kita panggil ke sini gitu. Karena kurang praktis ya. Selain itu biayanya juga cukup mahal gitu. Kemudian dengan entah gimana mereka berdiskusi, akhirnya baru mulai berani pengislaman di sini itu tahun 97. Tahun 97 baru kita melakukan pengislaman tuh di sini. Kalau sebelumnya ya gitu. Kalau nggak dikirim ke Sunda Kelapa atau Ustadz Sunda Kelapa diundang ke sini. Kan ngundang ustadznya kan harus dikasih transport juga kan gitu. Sama ngirim ke sana juga harus ada yang mendampingi ya, buat transport juga gitu. Itu. Jadi awalnya itu untuk pembauran gitu. Nah, untuk mensukseskan pembauran maka harus diiringi dengan dakwah Islam. Nah, dulu Pak Yunus bilang untuk mengentaskan masalah pembauran ini orang Cina harus ngalah gitu. Jadi kalau menurut teori beliau, orang Cinanya harus ngalah, orang Cinanya harus masuk Islam, ya gitu. Nah, secara garis besarnya seperti itu, orang Cina harus masuk Islam. Nah, makanya dibikin masjid. Dulu masjidnya juga nggak punya ornamen kayak begini. Secara kebudayaan pun Pak Yunus inginnya orang Chinese pun melebur kepada kebudayaan orang Indonesia gitu. Walaupun nantinya pas ternyata di tahun 2000 kan Pak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid diangkat terpilih jadi presiden. Ternyata beliau itu justru mencabut PP nomor berapa gitu, yang menyatakan sudah tidak ada lagi tuh istilah-istilah free dan non free gitu. Sehingga bahkan di zaman setelah Pak Gus Dur lengser kemudian diganti oleh Pak Ibu Mega, itu kan orang Chinese pun dapat hari libur nasional tuh, hari Imlek. Kalau dulu kan nggak ada Imlek, nggak tanggal merah. Nah, setelah itu oleh Ibu Megawati dikasih hari libur sehingga Imlek jadi tanggal merah. Nah, pada saat itu Pak Yunus melihat bahwa usahanya itu udah mentah lagi gitu. Usahanya udah mentah lagi, udah nggak perlu lagi yang namanya pembauran itu melalui jalur Islam gitu. Karena seiring perkembangan zaman pun berjalannya waktu, banyak orang-orang Islam tuh masuk Islamnya itu bukan karena pembauran lagi, tapi memang banyak orang Chinese yang masuk Islam tuh karena kesadarannya gitu, bahwa ya inilah agama yang diturunkan oleh Allah yang sesuai fitrah manusia gitu. Akhirnya ya mulailah perjalanan tahun 2011 tuh kita mulai dakwahnya itu dakwah akulturasi. Jadi udah nggak islamisasi melalui agama gitu.
mulai akulturasi. Jadi orang Islam masuk Islam ya tetap budayanya mulai tetap diizinkan untuk berjalan gitu. Kalau zaman Pak Yunus nggak boleh. Ini ada ornamen begini, marah beliau. Gitu. Nah kemudian karena ada konsepnya akulturasi, ya tetap orang masuk Islam itu adalah mengubah keyakinannya, bukannya mengubah etnisnya kan gitu. Jadi etnisnya tetap berjalan, agamanya tetap kita dorong biar menjadi lebih baik juga. Jadi tahun berapa ya, sekitar ya pokoknya di atas tahun 2000 mulailah kita bikin ornamen. Ini tulisan-tulisan apa nih Pak yang biasanya Iya, ini kan Allah nih ya. Iya. Kan Allah. Ini baru nih bikin ini tuh di zaman Covid ya, tahun 2020-an ya, 2019 baru rencana, 2020 baru juga berjalan beberapa bulan yang ada Covid tuh. Jadi perjalanannya itu pas diganti ya posisi masjid jadi dalam keadaan ditutup, jadi orang melihatnya kayak nggak ada perubahan tuh. Tak tahu begitu Covid udah agak lewat, mereka masuk, kok berubah gitu. Itu tulisan Cina tulisan apa Pak? Nah kalau itu Artinya? souvenir ya. Jadi kalau artinya nggak ada tuh yang Chinese tuh bahasa Cinanya tuh. Oke. Jadi kalau yang ini kan bahasa Arabnya kan Ar-Rahman itu kali berkat. Asmaul Husna ya Pak ya? Ya Ar-Rahman. Nah itu tulisan Chinese. Kalau orang Cina mau baca itu loh gitu kira-kira gitu. Jadi bacanya itu Lahaman. Oke. Lahaman. Jadi kalau orang Cina baca itu Ar-Rahman, dia nyebutnya Lahaman. Nah Lahaman sendiri itu kalau di tulisan Cinanya jadi nggak ada artinya. Kalau ini kan kita tahu Ar-Rahman Maha Penyayang artinya. Tapi kalau Lahaman itu nggak ada artinya gitu, karena itu pendekatannya bukan pendekatan arti, tapi pendekatan artikulasinya aja ya linguistik gitu.